ada juga istilah-istilah baru namanya covidiot. Covidiot. Covid dan idiot. Ya kan? Orang yang keras kepala, nggak pernah mau peduli kalau Covid ini memang ada. Selalu tersenyum dan berpikir indah. Baik, ketemu lagi dengan Senyum Om Bahar. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa dan luar biasa. Ya, Kakak Dr. Haji Aris Yudariansa. Namanya belakangan ini sudah cukup kondang karena beliau adalah juru bicara dari gugus tugas penanganan percepatan COVID-19 di Sumatera Utara. Gitu ya, Kak Aris? Iya. Izin. Assalamualaikum Kak Haji. Waalaikumsalam. Waduh. Ini terpaksa manggil Om Bahar apa Kak Bahar? Ya, Om Bahar. Jadi kawan-kawan atau rekan-rekan sekalian, Kak Aris ini adalah selain tugas sehari-hari sebagai sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, beliau juga adalah wakil ketua bidang bina muda di kuartir daerah Gerakan Pramuka Sumatera Utara. Kak Aris banyak pengalaman macam-macam. Kita akan dengar. Silakan Kak. Enaknya mulai dari mana nih Kak? Silakan Kak. Oke, baik para pemirsa. Ya. Ya, kalau biasanya saya itu bicaranya sendirian. Sendirian ya. Kalau di gugus tugas bicara sendirian. Bicara berdua jadi agak grogi. Gitu. Kalah ganteng kita dengan hostnya. Jadi gini Kak, kalau misalnya harus. Ya saya makanya kenapa saya pakai masker. Ya. Kalau saya buka maskernya nanti tambah kalah jauh saya. Jadi terpaksa saya pakai maskernya. Ampun. Baik, gini ya, Kak Bahar. Ya. Dan pemirsa sekalian, sejak tahun Desember 2019 ini pandemi COVID-19 mulai melanda dunia, ya. Jadi masuk ke Indonesia itu dimulai Maret. Tapi kami dari Dinas Kesehatan sejak Januari itu sudah mulai melakukan langkah-langkah terkait penanggulangan COVID-19. Kalau dulu namanya belum COVID Kak Bahar. Iya. Namanya masih nCoV. nCoV. Novel Coronavirus. Iya. Nah, oleh WHO ini dirubah jadi COVID. Coronavirus disease, iya kan? Iya. Jadi cuma dibalik-balik aja. Iya. Tapi yang pasti COVID-19 ini pertama kali ditemukan di Cina, di Wuhan. Waktu itu banyak warga negara Indonesia yang tinggal di Wuhan dijemput masing-masing oleh negaranya. Termasuk anak Sumatera Utara ada 3. Ya. Tapi kita tidak menyangka kalau ternyata penyebaran COVID-19 ini menjadi sangat luar biasa. Jadi di dunia tidak ada lagi negara yang bebas dari COVID. Semuanya kena. Terutama Indonesia. Yang belakangan baru diketahui ada warga negara kita yang terdeteksi kalau nggak salah di bulan Maret. Yaitu langsung Pak Presiden kita yang menyampaikan bahwa warga negara Indonesia sudah ada yang terkonfirmasi COVID. Setelah itu terus, ya. Lalu Pak Gubernur membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID sesuai dengan SK, sesuai dengan keputusan Presiden yang setiap daerah harus punya kelompok yang fokus terhadap penanganan ini. Akhirnya seperti itu hingga sekarang. Jadi saat ini sudah hampir lebih kurang 8 bulan ya. 8 bulan. 8 bulan kita fight melawan coronavirus yang ternyata setelah 8 bulan ini tidak semakin menurun. Ya, semakin banyak korban. Ya. Ini karena memang coronavirus ini virus yang berbeda dengan virus-virus yang lain. Karena dia bisa menyerang kepada siapapun, baik orang yang dengan imunitasnya baik atau apalagi orang yang dengan imunnya jelek. Ya. Nah, hingga saat ini belum ada vaksin untuk menangkal virus ini. Nah, makanya kita ya harus bisa menjaga
segala sesuatu yang terkait dengan penyebaran. Jadi penyebaran virus corona ini Kak Bahar sebenarnya mudah ditangkal asal kita memang mau mengikuti protokol. Yang pertama, yang menggunakan masker lah. Ini udah Berarti standar. harus dipakai ya. Ya Gak kan? apa-apa, yang penting di antara kita harus jangan dua-dua. Oh, siap. Lanjut. Jadi kalau kita menggunakan masker, setidaknya masker yang standar itu seandainya pun terinfeksi itu cuma 5%. Ya, berbeda dengan tidak menggunakan masker. Yang kedua, kita menjaga jarak. Ini udah jarak kita udah bagus nih. Saya nggak tahu ini podcastnya Kak Bahar ini memang udah di setel untuk standar Ya, pandemi nih. Standar pandemi. Penyesuaian. Berbeda dengan apa namanya acara-acara lain. Acara-acara lain kan rapat kurang rapat. kurang Ya kan? rapat. Nah, kalau ini sudah standar pandemi nih, udah 1 sampai 2 meter. Ya. Yang ketiga mencuci tangan. Ya, selalulah kita mencuci tangan menggunakan sabun. Karena virus corona ini rusak karena sabun apa aja? Ya, Ya. sabun cair, ya. Kalau orang-orang yang malas cuci tangan, dia biasa bawanya hand sanitizer Iya. untuk membersihkan. Jadi sampai saat itu, hingga saat ini juga penderita kita itu waduh bertambah ya. Semalam aja tercatat 4.261 orang sudah terkonfirmasi positif COVID Di Sumatera Utara. di Sumatera Utara. Dengan yang meninggal tuh 210. Ya. Jadi saya pikir ini angka yang cukup besar. Bahkan sekarang di Indonesia kita menempati urutan ketiga ini Kak. Iya. Jumlahnya. Ya, mudah-mudahan ini bisa cepat selesai lah. Biar kita bisa beraktivitas lagi. Udah rindu juga ini Iya. melakukan kegiatan di alam terbuka. Iya. Iya kan? Udah lama kita nggak ke Sibolangit soalnya kan. Iya. Iya, seperti itu. Pramukarya. Iya. Seperti itulah Kak Iya. yang terjadi saat ini. Jadi Kak, kalau kita melihat situasi saat ini, mungkin Kakak juga pasti monitor dan melihat keadaan yang bagaimana di lapangan. Iya. Khususnya orang-orang Medan ini terkesan tanda kutip agak bandel Kak. Bagaimana kira-kira itu Kak? Ya makanya ada kawan-kawan beberapa kelompok tuh menyebut salah satu kriteria di luar kriteria yang baru seperti kalau dulu ada namanya PDP, Iya. pasien dalam pengawasan. Iya. Ada namanya ODP, ODP, orang ya. dalam pemantauan. Sekarang nggak ada lagi. Hah. Yang ada sekarang pasien konfirmasi, Oh. ya pasien suspek. Nah kalau di Medan ditambah lagi namanya Kak, ada OJK, OJK. orang jogal kali itu. Ini. Sama lagi OSK, OSK. orang sok kebal. Ya. Orang sok kebal. Ini susah. Di Medan itu ya. Iya, itu memang Di inilah. daerah lain Kak di Sumatera Utara ada juga. Ya, saya pikir Indikasi hampir-hampir sama lah. Tapi bagaimanapun Medan, Binjai dan Deli Serdang, 3 kabupaten dan 1 kabupaten dan 2 kota ini penyumbang 70% jumlah kesakitan dari total jumlah yang 4.000 sekian tadi. Ya, makanya beberapa kelompok-kelompok Medan ini ada OJK namanya, jogal kali. Ya, sehingga ini yang membuat kita saat ini sedikit kewalahan. Karena bagaimanapun Kak, untuk merubah perilaku orang menjadi sadar ini susah. Iya. Tapi kalau membuat orang nggak sadar kan gampang kan? Iya. Membuat yang sadar yang susah sebenarnya. Iya. Seperti itu. Wah, luar biasa. Jadi memang terkait dengan karakteristik daerah atau Ya, bagaimana saya kira-kira? pikir seperti itu. Tapi kan tidak ada salahnya kalau untuk yang baik itu kita bisa berubah. Iya, iya. Ya budaya setiap daerah tuh beda-beda. Apalagi Medan ini kan terkenal dengan rap-rap kalau di PSMS ya kan. Betul. Keras ya kan. Nah, Tapi iya. kalau untuk melawan musuh yang tak terlihat ini apa kita berani rap-rap? Iya, betul. Iya kan? Apa kita berani rap-rap? Tahu-tahu udah sakit, dibawa ke rumah sakit, meninggal, nggak percaya pula sebagian masyarakat kalau itu COVID. Kan susah kita ini. Iya. Nah, Jadi seperti itu. itu yang menarik Kak. Sekarang Iya. ini kan jadi perbincangan di berbagai kalangan. Mhm. Kok bisa? Katanya sih indikasinya penyakitnya seperti ini, tapi setelah dilakukan proses apa istilahnya pengobatan di sebuah Iya. tempat memang yang harusnya berubah. Iya. Masyarakat atau keluarganya tidak berkenan, Tidak terima. tidak Ya. terima kejadian itu. Itu sebenarnya indikasinya bagaimana itu Kak? Yang pasti Kak, kami tenaga-tenaga medis kita yang bekerja di rumah sakit tidak ada satupun yang berniat mengcovidkan orang. Mengcovidkan orang tuh sama dengan membunuh dirinya Kak. Bukan dia sekedar mengobati, tapi resiko dia untuk mati juga menjadi lebih besar. Si
tenaga kesehatan. Jadi percayalah, kami tenaga kesehatan tidak pernah punya niat sedikit pun untuk menyatakan seseorang ini menderita COVID. Apalagi dia tidak COVID. Kita bilang COVID, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya, karena dari 4.000 yang terkonfirmasi, 200 yang meninggal, iya kan, 200-an yang meninggal, yang sembuh itu ada 1.700. Ya, ada 1.700 orang yang sembuh hingga semalam. Jadi saya pikir enggak lah, kita dengan niat yang tulus hanya untuk menyatakan yang benar itu benar. Yang tidak benar ya tidak. Ya, seperti Tapi itu, Kak. Artinya Kak, berarti kita butuh kerjasama di semua stakeholder ya Kak. Pasti. Karena kalau kita melihat misalnya di jalanan orang sudah wajib pakai helm. Iya. Sekarang kan harus wajib pakai masker misalnya. Iya. Nah, hal-hal itu mungkin salah satu untuk bisa mencegah itu ya Kak ya. Betul. Jadi memang bagaimana kita mensosialisasikan kebiasaan. Ini susah, Kak. Iya. Sama seperti kalau Kakak lihat di Indonesia itu, kalau kita mengendarai kendaraan atau jalan kaki itu jalan di sebelah mana? Iya, sebelah kiri misalnya. Sebelah kiri. Iya. Kan tidak ada yang menyebutkan kalau jalan harus di sebelah kiri. Tapi kenapa orang bisa jalan di sebelah kiri? Iya. Faktor kebiasaan. Faktor kebiasaan. Makanya sebenarnya tidak ada yang berat asal mau membiasakan. Jadi seperti itu. Itu menarik, sederhana, Iya. tetapi memang mudah dicerna ya kan. Iya, Kak. Karena kalaupun terlalu katakanlah penyampaiannya terlalu gimana ya? Terlalu susah dipahami. Terlalu susah dipahami ya. Karena kan Iya. tingkat strata kita kan berbeda-beda Kak. Ada yang memang awam betul. Ah, tak ada itu katanya. Ya. Iya. Karena kelihatannya di kiri kanannya sehat-sehat aja. Sehat. Kemudian maaf ya dengan Merokok. merokok. Iya. Nah, Iya. hal-hal seperti itu ini kan khususnya. Nah, terkait dengan itu Kak, pertama bagaimana sebenarnya orang-orang yang sudah sembuh ini, apakah ada kemungkinan dia bisa kambuh lagi? Iya. Nah, kemudian keluarganya harus bersikap bagaimana kira-kira? Baik, yang memang agak susah saat ini adalah stigma. Stigma, Ya. Artinya banyak masyarakat yang masih menganggap COVID ini penyakit kotor, ya, penyakit kutukan. Sehingga seandainya ada orang yang terkena COVID, stigma negatif langsung ditempelkan kepada dia dan keluarganya. Padahal nggak seperti itu. Iya. Ya, virus corona ini tidak bisa pindah kalau nggak kita pindahkan, nggak. Dia akan diam seandainya kita tidak bergerak. Tapi kalau kita bergerak dia pindah-pindah. Makanya kita sangat menyayangkan banyak juga broadcast yang berseliweran di media Iya. sosial Iya. yang melarang masyarakat untuk lewat di rumah penderita COVID. Wah, itu nggak benar ya? Wah, itu nggak benar. Emangnya COVID itu berdiri-berdiri di muka rumahnya? Kan enggak. Enggak. Iya kan? Nah, jadi seperti itu. Kecuali kita masuk tanpa protokol kesehatan di rumah penderita COVID, Iya. ya kemungkinan dia terinfeksi pasti ada. Iya. Misalnya nggak pakai masker, tidak cuci tangan, pegang sana sini, bicara tanpa jarak, ya bisa. Tapi kalau cuma lewat, ya Iya. enggak lah. Iya. Tapi itulah yang terjadi di masyarakat, susah. Termasuk juga penolakan pemakaman jenazah pasien COVID. Pasien COVID kalau sudah dimakamkan, selesai urusannya dengan virus-virus itu, Kak. Jadi di kuburan itu pun nggak ada lagi virus yang jalan-jalan. Nggak ya, ada, kan? ikut dikebumikan. Ikut dikubur atau ikut mati bersama inangnya itu. Oh gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu, jangan terlalu berlebihan juga. Nah, ini yang perlu diungkapkan karena masyarakat kan ya mudah-mudahan melalui Ya, kita berharap bisa diedukasi lah. iya betul. Karena kita ingin sesuatu itu kan memang harus diikuti Betul. dan dipatuhi gitu ya. Iya, dan tak perlu ditakuti. Tak perlu ditakuti. Karena presiden juga sudah menyatakan kita akan adaptasi kebiasaan baru. Inilah dia kebiasaan baru itu. Iya. Hidup bersama dengan COVID. Sama seperti kita hidup bersama dengan demam berdarah. Iya. Hidup bersama dengan TBC paru. Iya. Fine-fine aja kita nggak Iya, pernah. iya. Asal tetap kita jaga batasan-batasannya. Seperti itu. Imunitas kita sendiri. Betul. Iya kan? Artinya Kak, kalau kegiatan-kegiatan di luar kegiatan jam kerja, olahraga sangat membantu ya Kak ya? Pasti. Jadi salah satu untuk meningkatkan respon imun adalah olahraga. Olahraga. Ya, olahraga. Tapi
jangan olahraganya bergerombol. Hmm. Ya, atau menyesuaikanlah dengan kondisi fisik kita. Kita kan banyak juga melihat dan mendengar selesai olahraga orang malah tambah sakit Iya, iya. atau bahkan ada yang meninggal dunia ya. Iya, Nah, iya. itu karena dia sendiri tidak menyadari bahwa sampai mana batasan dia bisa berolahraga. Tidak semua olahraga itu cukup untuk kelompok usia yang sama kan gitu. Iya, iya. Kayak Kak Bahar mungkin naik sepeda Iya, paling tahan cuma 1 kilo kan. betul. Iya, kalau saya mungkin cuma setengah kilo kan gitu kan. Tapi kakak kan naik trail. Kak Aris ini pembalap, hobinya main trail, ya kan gitu ya Kak ya? Iya. Nah sepeda juga. Sepeda ya, juga. kan? Jadi memang trail ini beda ya. Jadi Iya. kalau trail ini di samping meningkatkan respon imun, juga meningkatkan adrenalin ya. Iya, Wah, pede kita. Keberanian luar biasa. Keberanian, tapi bukan meningkatkan aurat ya kan. Jadi memang Kak, kita kan kadang-kadang nggak berani juga ngomong sembarangan kalau di depan orang banyak Iya. tentang COVID ini, takut salah. Iya. Tapi kalau seorang dokter Aris yang berbicara, ini memang pakarnya, ini memang ahlinya. Jadi beliau sampaikan tentu Nah, sesuai dengan apa yang memang yang memang ada yang harus Apa? disampaikan. Tapi masih banyak yang mau dibicarakan Kak. Sebelum itu minum dulu lah Kak. Udah, saya banyak kali minum hari. Air putih aja, air putih. Saya minum boleh ya? Boleh. Oh, takut dibuka maskernya. Nggak boleh ada celah sekarang ya kan. Baik Kak. Penekanan khusus Kak. Khususnya ini kan yang kita kan memang tidak virus COVID tidak membatasi usia. Iya. Tapi khusus untuk inilah adik-adik pemuda ini, adik-adik remaja. Mungkin supaya dalam pergaulan sehari-hari lebih berantisipasi, menyesuaikan dengan adaptasi kebiasaan baru ini. Bagaimana kira-kira ini? Ya sebenarnya sama saja. Bagaimana kita dulu bergaul dan berkomunikasi dengan situasi sekarang itu sama saja. Ya, cuma sekarang ada batasan-batasan yang harus kita lakukan, ya seperti menjaga jarak. Ya, menjaga jarak. Yang kedua, menggunakan masker. Ya, yang ketiga, mencuci tangan. Saya pikir itu aja. Jadi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sekarang silahkan aja. Bagaimana dulu kita melakukannya, sekarang kita lakukan tapi dengan batasan yang ini tadi gitu. Iya, iya. Ya, jadi inilah adaptasi kebiasaan baru. Kalau dulu namanya new normal ya kan. Normal ya. Inilah new normal itu. Iya, iya. Ya, bagaimana kita bisa melakukan batasan-batasan. Inilah adaptasi itu. Sementara seperti itu. Iya, iya. Mudah-mudahan ke depan siapa tahu sudah ditemukan vaksin. Iya. Ya, vaksin, kita semua divaksin. Ya, batasan itu kan jadi lebih menjadi lebih mudah kita melakukannya. Kenapa? Terus terang aja menggunakan masker kan memang perlu, Kak. Iya, Bukan betul. hanya karena COVID. Iya. Iya kan? Jaga Melindungi macam-macam. saluran pernafasan dari sesuatu dari luar kan lebih bagus pakai masker. Sama sepertinya waktu kita berangkat haji ya kan, Iya, ke Saudi. Iya. Nggak ada COVID kan memang dianjurkan juga pakai masker. Iya, untuk Untuk melindungi. Seperti itulah. Iya. Tapi kan orang nggak susah. Iya, iya. Ya kan dengan kemauannya saja menggunakan masker. Sama kayak orang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa menyebabkan terpapar seperti menyemprot hama segala macam, kan orang pakai masker. Iya, betul. Coba sekarang, dari dulu kita nggak pernah lihat orang nyemprot insektisida itu nggak pakai masker, Kak. Nggak ada, Kak. Semua orang pakai masker kan. Iya. Nah, sekarang ke depan ya kita pakai masker ini menjadi sesuatu yang biasa aja. Biasa-biasa aja. Iya. Nah, Memang mengurangi kegantengan memang Kak Bahar. iya, Kalau pakai masker. Kak, saya terus terang nih kalau ditutup hilang kumisnya nih. Kak, Iya. Kak Aris ini kan kita kadang-kadang menyerap aspirasi masyarakat. Kok ada kesan loh yang diekspos tuh kok yang kena COVID kok orang-orang besar dalam tanda kutip kok pejabat. Kok bisa begitu? Sementara orang-orang di bawah ekonomi menengah ke bawah misalnya tidak ada ekspos besar-besaran itu. Bagaimana sebenarnya? Nah, ini menarik ini Kak. Wah, ini kalau bicara kayak gini kita bicara sama Kak Bahar ini tentang jurnalis ini ya. Kan? Kenyataan aja Kak. Memang ya yang pertama public figure ya. Bukan pejabat, bukan hanya pejabat, tapi public figure. Ini segala informasi yang terkait dengan public figure ini kan sensitif ini kan. Iya.
Sensitif bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif. Dan ini kan sangat banyak orang yang akan mengkonsumsinya seandainya ada informasi-informasi tentang public figure. Bukan hanya terkena COVID ya kan. Iya. Kayak kasus kita yang kemarin ada beberapa selebritis yang tertangkap Iya, di sini juga. iya. Ini kan juga termasuk konsumsi Bisa, publik yang iya. bagus ini. Iya, iya. Sementara yang lain-lain tertangkap kan lebih banyak daripada itu. Iya. Tapi nggak pernah diekspos. Jadi seperti itu. Hanya karena public figure atau ya pejabat-pejabat lah. Yang memang sebenarnya bukan dari kita, Kak. Kita dari gugus tugas tidak ada seperti itu. Kita sama. Setiap hari yang kita sampaikan itu kasus-kasus yang dialami oleh semua elemen. Bukan hanya pejabat, bukan hanya public figure, tapi semua masyarakat yang masuk datanya ke kita. Iya. Gitu. Nah, itulah yang bisa diklarifikasi selama ini. Kalau sudah jubir yang bicara, yakin kita kan gitu kan. Iya. Karena kalau kita hanya mendengar dari orang lain yang mungkin kurang berkompeten, ini apa nih? Tapi di Senyum Om Bahar, seorang jubir yang saat ini jadi selebritis ya Kak, terus memberikan pencerahan kepada kita. Kak. Harus, Kak. Harus gitu. Karena sekarang tugas kita lah sebagai masyarakat untuk terus mengedukasi para OJK dan OSK ini. Ulangi tadi Kak, Orang jogal kali. orang jogal kali Sama dan orang sok kebal. orang sok kebal. Wah, ini istilah baru di Medan nih. Ya, ya. Ya, itu tugas kita lah semua. Iya, iya. Karena tidak ada orang yang kebal dengan COVID. Iya. Ya, tidak ada yang. Dan sudah terinfeksi pun tidak menjamin 100% dia tak kena lagi. Bisa kena lagi. Karena sampai saat ini tipe virusnya ini banyak, Kak. Oh. Ya. Di dunia itu ada tiga tipe virus corona. Tipe S, tipe G, dan tipe V. Di dunia. Di dunia. Virus Indonesia tidak termasuk yang tiga ini, Kak. Oh, berarti ada Khusus lagi. Khusus lagi. Dan itu belum kita temukan tipe virus kita itu seperti apa gitu. Dan dia virus-virus ini kan setiap saat membelah dirinya. Misalnya, Iya, iya. habis dia menginfeksi Kak Bahar, dia akan membelah dirinya sebagai seorang host. Iya kan? Cari Dia inang lagi yang baru, kena lagi inang yang baru. Bertambahlah saingan Kak Bahar jadi host nanti. Ya. Oh, luar biasa. Jadi memang Kak, mungkin ada hal lain. Bagaimana sih, masih ada nih yang nggak percaya Kak? Ada COVID ini. Banyak. Masih banyak kan? Banyak. Itu bagaimana ininya? Jadi memang sekarang ada juga istilah-istilah baru namanya covidiot. Covidiot. Covid dan idiot. Ya kan? Orang yang keras kepala, nggak pernah mau peduli kalau COVID ini memang ada. Berarti termasuk golongan orang Covidiot. ya, COVID idiot, ya kan? COVID idiot. Orang itu idiot gitu ya. Luar biasa, banyak istilah-istilah baru ini. Iya, banyak istilah-istilah baru karena memang ya itu tadi, ketidakpedulian dan tidak kepercayaan. Karena apa? Dia belum kena, Kak. Iya, iya. Tapi begitu dia kena, dia baru akan menyadari, waduh, kenapa dulu nggak pakai masker, kenapa dulu nggak cuci tangan, gitu. Betul, betul. Nah, mungkin Kak, di segmen kita pertemuan ini sangat membantu masyarakat tentang informasi terkini. Iya. Kak Aris, kami berharap waktu-waktu akan datang Kakak berkenan lagi. Boleh. Mudah-mudahan lebih apa ya? Lebih update lagi. Ya. Yang terakhir Kak, khususnya ini kepada keluarga kita di rumah. Untuk antara ayah, ibu dan anak. Iya. Ini bagaimana sebenarnya menjaga jarak ini? Karena kalau kita lihat sehari-hari seperti tidak ada kejadian apa-apa di rumah. Tetap juga ya. Yang pertama tetap menjaga kebersihan lah. Ya. Tetap menjaga kebersihan. Kalau di rumah ya biasakan mencuci tangan. Ya, mencuci tangan. Ya, memang kalau terus terang untuk mengimplementasikan jaga jarak di rumah susah. Susah, betul. Susah. Tapi bagaimanapun ini harus kita lakukan seminimal mungkin. Apalagi kita yang sering bekerja di luar rumah. Iya. Ya. Bisa saja kita pulang ke rumah itu membawa virus, Kak. Makanya caranya kalau kita pulang dari luar, tinggalkan semua yang kita bawa dari luar itu di luar rumah sebelum kita masuk ke dalam ruang keluarga. Misalnya baju. Makanya beberapa kita menganjurkan supaya
sebelum dia masuk rumah dia sudah berganti baju yang baru. Atau mungkin dia mandi. Kalau mungkin ada rumah yang kamar mandinya di luar, dia boleh mandi di luar baru dia masuk ke dalam. Seperti itu Kak. Untuk menjaga, meminimalisir. Setidak-tidaknya tidak dibawanya. Kenapa? Baju kita ini bisa mengandung kuman, bisa mengandung virus kalau kita bawa dari luar. Ya kan? Apalagi dia menempel. Virus yang menempel itu bisa bertahan sampai 6 jam Kak. Di pakaian kita itu. Dan itu tersentuhlah oleh keluarga kita atau anak cucu kita di dalam rumah kan bisa terinfeksi. Oh iya. Baik, luar biasa Kak. Barangkali tip terakhir Kak, ini ada yang menarik, tapi boleh dijelaskan boleh tidak. Ini kan ada indikasi banyak penyalahgunaan dana-dana tentang pelaksanaan penanggulangan COVID ini Kak. Sebenarnya bagaimana yang terjadi Kak? Ya yang pertama memang terkait dengan penyalahgunaan ini kan yang menilai orang luar Kak. Kalau kita terus terang kita kembali ke pemerintahan. Di pemerintahan itu kita melakukan dan mengelola anggaran itu semua kita anggap sudah sesuai dengan aturan. Ya seandainya apalagi terus terang yang kemarin itu situasinya kan situasi kita ini namanya darurat. Waktu itu darurat. Kenapa saya bilang darurat? Kita harus menyediakan alat di era darurat. Misalnya kita perlu beras dalam porsi yang sangat banyak waktu itu. Ya kita mencarinya kemana-mana. Ya mungkin dari sekian juta yang kita siapkan adalah mungkin beberapa yang yang tidak sesuai dengan ukurannya seperti yang ditemukan kemarin. Lalu kita mencari alat-alat pelindung diri APD. Saat itu Kak seluruh dunia mencari APD. Ya bukan hanya Indonesia, seluruh dunia mencari APD. Tentunya mungkin bermacam-macam dan sehingga penilaian orang ada macam-macam juga. Ya biasa itu. Tapi yang pasti apa yang kita lakukan semua akan dilakukan pemeriksaan dan audit internal termasuk juga audit eksternal. Saya rasa ini akan bisa di-clearkan. Baik. Ya, apalagi situasinya saat itu sangat darurat. Seperti saya ambil contoh masker Kak. Masker itu harganya kemarin sempat nggak karu-karuan. Bahkan nggak ada di pasaran. Iya kan? Kak Bahar pun cari masker susah dulu. Betul. Iya kan? Sampai minta-minta ke gugus. Ya tapi seperti itu. Jadi sehingga ada beberapa ya wajar saja saya pikir dalam batas normal. Tapi yang pasti niat kita nggak ada untuk macam-macam. Oke, baik. Terima kasih Kak. Ada lagi yang mungkin satu lagi Kak. Ini kan sekarang masing-masing individu di keluarga penasaran nih Kak. Rapid test katanya Kak. Karena saya berdasarkan rekomendasi Kak Aris juga sudah di rapid test. Tapi kemarin nggak di rapid dia Pak? Rapid belum. Di Korda belum? Di rapid Tapi langsung ke gugus tugas. Oh iya. Kali. Itu bagaimana sebenarnya Kak? Supaya jadi jangan rancu nih kan ada juga yang aku belum ini. Sementara kawannya udah gitu kan. Bagaimana nih kira-kira? Apa kelebihan yang sudah di rapid test sama yang belum misalnya itu aja Kak. Yang pertama salah satu alat untuk men-screening, memilah. Misalnya dalam suatu kelompok besar, ini banyak yang kita duga ada menderita COVID. Kelompok besar ini kita pilih jadi kelompok kecil dengan menggunakan alat tes cepat, namanya rapid test. Ya rapid test ini seandainya hasilnya reaktif, begitu diperiksa reaktif, itu tandanya ada respon antibodi yang muncul pada seseorang itu. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Kalau tubuh kita diserang penyakit, ya, tubuh melawannya dengan mengeluarkan antibodi. Ya, sambil melawan itu kita demam. Nah, pada pemeriksaan tes cepat ini antibodi kita akan dideteksi. Berarti dia ada sesuatu di dalam tubuhnya, ya. Tapi di rapid test ini tidak bisa memastikan kalau dia ini COVID atau tidak. Untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan swab seandainya rapid testnya ini reaktif. Kalau enggak. Oh gitu. Kalau enggak. Seperti saya kemarin enggak. Ya berarti kakak. Berarti kakak. Swab enggak perlu kali ya? Enggak perlu karena enggak ada keluhan. Iya kan? Luar biasa. Tapi kalau mau lebih pede silahkan dilakukan swab. Boleh saja. Gitu. Tapi resikonya kalau positif kakak langsung diisolasi. Langsung diisolasi. Ya terima kasih Kak Aris, ini banyak kali pencerahan hari ini dan
sejauh ini memang segmen kita di Senyum Om Bahar ini cerita COVID ini nambah rating ini Kak. Kakak menjadi pendukung kita itu. Barangkali itu yang bisa ya kayak yang kita dialogkan hari ini. Saya yakin Kakak juga banyak kesibukan lain, padat jadwal kegiatan. Nah, Ngomong terus lah pokoknya. ngomong terus ya, namanya juru bicara Kak. Terima kasih atas kehadiran Kakak. Kami sangat berbangga bisa berdialog. Sekali lagi para pemirsa, saya menyebut Kakak dan Dr. Aris memanggil saya Kakak karena sama-sama pramuka. Iya. Satu apa? Satu darah ya kan? Darah pramuka ya kan? Baik, para penonton, setelah bincang-bincang kita ini, nanti kita semua mohon memberikan masukan. Tulis di komen siapa lagi kira-kira narasumber yang kita undang ke depan sehingga tetap aktual kehadiran Senyum Om Bahar. Baik, terima kasih Kak. Oke, siap. Boleh salaman ya? Boleh lah. Habis itu cuci tangan kita. Cuci tangan kita. Baik, selalu tersenyum dan berpikir indah.